Halo, Nisa di sini masih tentang gaya hidup minimalis. Di video kali ini aku mau cerita tentang digital minimalism. Video ini memuat 3 hal. Yang pertama, alasan menerapkan digital minimalism. Yang kedua, penerapan digital minimalism. Dan yang ketiga, manfaat menerapkan digital minimalism. Langsung aja, yang pertama, alasan aku menerapkan digital minimalism. Seperti layaknya anak muda lainnya, aku juga sangat bergantung dengan smartphone dan internet. Mulai dari belajar, makan, bahkan mandi, smartphone ada di dekatku. Mulai dari cari bahan untuk ujian, belanja online, bahkan dengar ceramah ustadz aja lewat smartphone. Awal mula aku sadar tentang ketergantunganku dengan smartphone dan internet adalah saat minus mataku bertambah masing-masing menjadi -3 dan silinder 1,25. Padahal saat itu aku sedang berusaha untuk menurunkan minus mataku dengan rajin menggunakan kacamata dan rutin makan wortel. Kejadian ini menjadi bahan introspeksiku. Ternyata kebiasaan aku menggunakan smartphone selama 15 jam dalam satu hari memicu bertambahnya minus mataku. Sebab mataku terkena radiasi layar smartphone dan laptop dalam kurun waktu yang lama setiap hari. Dari sini aku mulai mempertanyakan, sebenarnya apa sih yang aku cari di smartphone dan internet? Dan sebenarnya untuk apa aku bermain smartphone dan internet dalam waktu yang cukup lama? Dan apa dampak dan manfaat setelah aku menggunakan smartphone sebegitu lamanya? Dan ternyata hanya sedikit manfaat yang bisa aku ambil selama berjam-jam menggunakan smartphone dan internet. Kebanyakan justru aku hanya membuang-buang waktu, membuang-buang kuota, bahkan menurunkan kesehatan mataku. Selain itu, terlalu banyak menggunakan smartphone dan internet membuat hidupku tidak konten. Aku mengalami FOMO, daya resiliensiku menurun, dan aku jadi terbiasa menunda-nunda pekerjaan. Dari sinilah yang membuat aku terketuk untuk menerapkan digital minimalism sebagai upaya menurunkan ketergantunganku dengan smartphone dan internet. Bagian kedua, penerapan digital minimalism. Secara singkat, digital minimalism adalah meminimalisir isi dan penggunaan alat-alat digital seperti smartphone dan laptop. Ada beberapa langkah penerapan digital minimalism menurutku. Yang pertama, rutin decluttering isi smartphone dan laptop. Dalam menerapkan gaya hidup minimalis, aktivitas decluttering merupakan aktivitas yang krusial. Decluttering membantu kita untuk mampu memisahkan mana kebutuhan dan mana keinginan. Sebab pada dasarnya gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan. Aktivitas decluttering dalam digital minimalism mencakup 2 hal. Yang pertama, decluttering aplikasi smartphone dan laptop. Dulu tampilan smartphoneku sangat penuh. Bahkan aku memiliki 2-3 aplikasi dengan fungsi yang sama. Seperti contoh, aku dulu memiliki 3 aplikasi edit foto. Padahal yang sering aku gunakan hanya 1 aplikasi saja, dan 2 lainnya merupakan aplikasi just in case. Tidak pernah aku gunakan karena aku tidak terlalu mahir menggunakan aplikasi itu. Selain itu, aku dulu punya banyak akun sosial media. Ada Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, dan aplikasi chatting aku punya WhatsApp, Line, dan Telegram. Bahkan untuk Twitter dan Instagram saja aku punya 3 akun. Padahal aku hanya aktif di Instagram dan YouTube. Untuk aplikasi chatting, aku hanya aktif di WhatsApp saja. Semenjak aku mempertanyakan lebih dalam mengenai kegunaan masing-masing aplikasi tersebut dan kegunaan dari masing-masing akun sosial mediaku, aku mulai melakukan uninstall aplikasi dan menonaktifkan akun sosial media yang jarang aku gunakan. Poin pentingnya adalah pastikan semua aplikasi dan semua akun sosial media yang kamu punya itu terpakai dan memiliki alasan yang jelas dalam mengefisiensikan aktivitas sehari-hari kamu.
Berikut aku tampilkan tampilan isi smartphoneku. Aktivitas decluttering yang kedua dalam digital minimalism adalah decluttering berkas-berkas multimedia seperti foto, video, film, dan dokumen. Semenjak aku menerapkan digital minimalism, aku tidak lagi menyimpan berkas multimedia yang berkualitas buruk atau yang sudah aku gunakan. Aku hanya menyimpan berkas-berkas multimedia yang benar-benar terpakai, benar-benar berkesan, dan berkualitas baik. Selain itu, dalam penyimpanan berkas-berkas multimedia juga aku kategorikan sesuai dengan jenis berkas tersebut. Bahkan untuk foto, aku mengkategorikan sesuai dengan momen foto tersebut. Selain alasan kerapian, juga untuk memudahkan aku untuk mencari berkas tersebut. Penerapan digital minimalism yang kedua adalah membatasi penggunaan smartphone. Semenjak aku menerapkan digital minimalism, aku men-setting ulang penggunaan smartphoneku hanya untuk komunikasi dan mencari informasi yang positif. Aku tidak lagi menggunakan smartphone dan internet untuk alat eskapisme atau melarikan diri dari kenyataan. Contoh, saat aku bosan atau saat aku sedang mengerjakan pekerjaan sulit, seringkali aku menggunakan smartphone sebagai alat untuk melarikan diri atau beristirahat sejenak dari proses pengerjaan tugas tersebut. Tapi seringkali aku kebablasan sampai lupa tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawab tersebut. Alhasil, banyak tugas dan tanggung jawab yang terbengkalai dan juga hidupku semakin tidak konten. Padahal inti dari gaya hidup minimalis bukan hanya sekedar hidup sesuai dengan kebutuhan, tetapi hidup secara berkesadaran. Beberapa komitmenku dalam membatasi penggunaan smartphone. Yang pertama, mematikan smartphone pada jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Yang kedua, mengaktifkan airplane mode saat mengerjakan tugas sampai tugas dan pekerjaan tersebut terselesaikan. Yang ketiga, membuka sosial media pada jam 18 atau jam 6 sore sampai jam 22. Kecuali dalam kondisi mendesak. Kemudian bagian ketiga, manfaat menerapkan digital minimalism. Sudah hampir 1 tahun aku menerapkan digital minimalism. Paling tidak ada 3 manfaat yang bisa aku ambil setelah menerapkan digital minimalism. Yang pertama, hemat kuota. Sejak aku men-setting ulang penggunaan smartphone dan internetku hanya untuk komunikasi dan mencari informasi yang positif, kuota internet yang aku habiskan tidak terlalu banyak. Saat ini, setiap bulan aku hanya menyisihkan 50.000 untuk membeli kuota internet. Sebelumnya, aku hampir menghabiskan uang 150.000 hanya untuk membeli kuota internet. Apalagi aku hobi scrolling Instagram dan YouTube. Sampai pernah aku ganti provider hanya untuk mencari paket kuota internet yang murah dengan kapasitas besar. Tetapi tetap saja tidak mampu memuaskan hasrat untuk bermain smartphone dan internet. Yang kedua, hemat memori smartphone dan laptop. Dengan aku rajin decluttering, membuat memori smartphone dan laptopku semakin banyak. Selain itu, kinerja smartphone dan laptopku juga semakin cepat, dan juga masa hidup smartphone dan laptopku juga semakin panjang. Saat ini laptop yang aku pakai sudah berumur 4 tahun dan handphone yang aku gunakan sudah berumur 2 tahun. Padahal aku membeli 2 alat elektronik ini secara bekas, artinya masa pakai kedua alat elektronikku itu lebih dari 4 tahun dan 2 tahun. Ketiga, banyak waktu produktif. Semenjak aku melakukan pembatasan penggunaan smartphone, banyak waktu luang yang aku gunakan untuk melakukan aktivitas produktif seperti belajar pianika, menulis artikel, membuat konten YouTube, dan membaca buku. Dari sini aku belajar bahwa waktu 24 jam bisa kita manfaatkan dengan maksimal asal kita fokus dan tidak mudah terdistraksi dengan smartphone dan internet. Jadi itulah digital minimalism versi aku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.